dimohon doa dukungan seluruh masyarakat. Kita juga akan membangun sekolah unggul Pemprov yang tentu juga paling tidak menyamai atau menyerupai SEMA Unggul Garuda. Pesan Bapak untuk guru-guru kita di Sulawesi Tenggara? Jadi dia harus selalu mengembangkan kompetensinya, baik itu yang didukung oleh Diknas maupun secara pribadi. Itu yang paling penting. SMK Tambang atau ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif. Digitalisasi sekolah siap atau bertahap? Bertahap. Satu kata untuk pendidikan Sultra 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di podcast Pojok Rindu, Ruang Inspirasi dan Edukasi bersama saya Rudi. Podcast ini hadir untuk kita berbagi dan menggali inspirasi dan tentu saja berbagi edukasi setiap narasumber yang akan kita hadirkan di Pojok Rindu ini. Dan untuk episode pertama kali ini merupakan episode yang spesial, di mana kita langsung kedatangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Bapak Profesor Dr. Haris Badara SPD MHum. Selamat datang Pak. Selamat pagi Pak Rudi. Ya, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas undangannya pada hari ini. Alhamdulillah, saya di kesibukannya Pak Kadis ini disempatkan juga untuk hadir di podcast kami. Ya, baik. Seperti yang kami rancang dalam podcast ini, kami ingin berbagi inspirasi dan memberikan edukasi kepada setiap yang menonton di podcast ini. Ini sifatnya kita relax saja Pak, dan untuk mengawali awal perbincangan kita, saya ingin memulai dengan pertanyaan sederhana saja. Mungkin Pak Kadis bisa menggambarkan kondisi pendidikan Sulawesi Tenggara sampai hari ini. Oke, jadi kalau secara umum gambaran pendidikan kita terutama di sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tenggara, SMA, SMK dan SLB, ya tentu ini menunjukkan progres yang cukup memuaskan, terutama dari indikator-indikator yang terukur di rapor pendidikan. Ya, kalau di rapor pendidikan terlihat ada peningkatan walaupun tidak signifikan, tapi tentu saya merasa gembira dan tentu juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personil atau staf yang ada di Dinas Pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, karena capaian kita terjadi peningkatan misalnya di indikator literasi, numerasi, kemudian juga terkait dengan kebinekaan itu, dan yang lain dari 11 atau 12 indikator rapor pendidikan terjadi peningkatan, termasuk juga SMK tracer study juga yang ikut di tracer semakin meningkat, alumni SMK juga semakin baik, dan saya kira ini bagian dari kerja keras dari seluruh personil yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tenggara. Kalau selama perjalanan pendidikan di sepanjang 2025, apa capaian yang paling membanggakan bagi Dinas Pendidikan, terutama Pak Kadis sendiri? Oh ya, yang cukup membanggakan itu bagi saya pribadi, karena ini juga menjadi perhatian Bapak Gubernur, yaitu hadirnya Sekolah Garuda yang ada di Provinsi Tenggara. Dari sekian provinsi yang mengajukan, termasuk kabupaten kota, alhamdulillah di Provinsi Tenggara itu kita dapat satu unit Sekolah Garuda, dan insya Allah sudah beroperasi tahun ini. Ini juga menjadi bagian yang tentu yang menggembirakan bagi kita semua, dan tentu saya mengajak kepada seluruh masyarakat kita menyambutin dengan baik, kita persiapkan anak kita untuk masuk di Sekolah Garuda ini. Dan tentu juga Gubernur juga sangat senang bisa hadir dari sekian puluh provinsi, salah satu yang dapat di sini, dan itu hanya 4 di seluruh Indonesia. Sekolah Garuda, alhamdulillah, alamin ini saya tiada henti-hentinya bersyukur atas ditetapkannya Provinsi Tenggara sebagai salah satu ditempatkannya SMA Unggul Garuda. Iya. Sekolah Garuda itu adalah salah satu hal yang mungkin sekarang ini lagi pada booming sekarang, Viral ya. Viral karena
di media sosial itu terus banyak yang dibahas ya. Iya, alhamdulillah. Di balik capaian itu Pak, apa yang menjadi PR besar Dinas Pendidikan dan apa yang menjadi fokus utama di tahun 2026 ini? Ya, di tahun 2026 walaupun kita juga terdampak dari efisiensi, tapi tetap kita ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama layanan pendidikan, kemudian akses kepada anak-anak kita untuk dapat masuk ke pendidikan. Kemudian di Sekolah Garuda tentu tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita menumbuhkan alumni SMP kita di Sulawesi Tenggara untuk bisa masuk di Sekolah Garuda. Kemarin kalau semua para pemirsa, pendengar, penonton, followers melihat kemarin kita sudah secara serentak turun ke 17 kabupaten kota untuk mensosialisasikan Sekolah Garuda. Tentu tantangan terbesar kita adalah pertama dulu adalah kemauan ya, anak-anak kita, talenta-talenta yang ada itu bisa mendaftar, termasuk juga guru, kemudian juga tenaga kependidikan. Tentu menjadi kekhawatiran kita semua kalau sekolah ini nanti yang berpartisipasi di situ adalah orang dari luar Sulawesi Tenggara. Ini saya kira kita berharap ini tidak terjadi dan kita yang nanti akan mengisi siswa kita, guru kita, tenaga kependidikan kita. Oleh sebab itu saya kira ini bisa kita capai atas dukungan kerjasama dari seluruh baik pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara maupun pemerintah kabupaten kota dalam lingkup provinsi Sulawesi Tenggara. Saya kira gitu Mas Rudi. Ya, makasih Pak. Dan untuk tadi program nasional, kita balik dulu ke program nasional. Tahun kemarin itu seperti yang kita ketahui ada program dari Bapak Gubernur terkait dengan penggaris seragam gratis itu. Kira-kira apa filosofi di balik kebijakan tersebut? Filosofinya saya kira sederhana saja sebenarnya, termasuk juga filosofi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Artinya seluruh masyarakat Sultra terutama pada usia sekolah SMA, SMK dan SLB itu memiliki akses yang sama dalam untuk mengakses pendidikan, menikmati sarana dan prasarana yang ada. Tidak ada yang tidak bisa ya. Oleh sebab itu kami juga terkait dengan penggaris itu ya, verifikasi itu sangat jelas. Filosofi Pak Gubernur itu tidak menggarami lautan ya. Itu filosofi yang terkandung di situ. Artinya yang dapat itu memang yang bisa mendapatkan. Yang tidak berhak mendapatkan itu tidak bisa mendapatkannya. Jadi itu filosofi di balik itu. Berarti biasa sampaikan kepada saya, jangan menggarami lautan. Artinya nanti kita kasih orang yang tidak berhak, wah itu yang salah. Kita berikan memang orang yang hak, ya punya hak untuk berarti harus tepat sasaran Pak. Ya itu bahasa umumnya ya. Iya betul. Tapi filosofinya itu kita tidak menggarami lautan. Betul. Ya. Untuk di program Bapak Gubernur termasuk penggaris itu, bagaimana untuk memastikan program bantuan seperti ini tidak hanya populer Pak? Ya. Karena kan kemarin banyak dibahas tuh. Tetapi juga ini memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas pendidikan kita. Ya tentu jangka panjang kita berharap ya secara global itu masyarakat memiliki kemandirian ya. Kemudian yang kedua tentu juga ini kegiatan-kegiatan seperti ini tentu harus didukung oleh anggaran ya yang memadai, karena memang siswa kita kan secara keseluruhan itu ya 130 ribuan ya, tentu butuh anggaran yang besar. Tapi namun demikian juga di tahun 2025 Bapak Gubernur juga secara pribadi memberikan dukungan bantuan itu sebanyak 5.000 piece ya, paket pakaian yang kita akan bagikan yang membersamai yang dianggarankan oleh APBD. Itu juga saya kira bagian karena memang keterbatasan anggaran terkait dengan ini. Oleh sebab itu saya kira juga tidak tertutup kemungkinan masyarakat juga berpartisipasi terkait dengan program-program Bapak Gubernur. Misalnya terkait dengan di pendidikan adalah program penggaris. Ini kan Sulawesi Tenggara adalah daerah yang wilayah yang luas, daratan dan kepulauan. Ini ada selalu jadi permasalahan terkait dengan pemerataan pendidikan. Apa strategi konkretnya dengan pendidikan Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Bapak terkait pemerataan pendidikan di wilayah kita ini? Ya memang karakteristik wilayah kita kan ada daratan, ada kepulauan ya, bahkan ada misalnya dari pulau-pulau lagi ya, dari pulau ke pulau lagi itu
Ya itu memang menjadi masalah tersendiri. Yang kita lakukan di tahun 2025 terkait dengan bagaimana penentuan revitalisasi sekolah, itu biasanya kami memprioritaskan di sistem itu adalah daerah-daerah kepulauan. Itu ke sana. Jadi biasanya persentasenya atau fokus kita dahulukan di daerah-daerah kepulauan. Walaupun daratan juga penting, tetapi ada daerah-daerah tertentu yang memang akses sangat sulit sekali. Sebab itu biasanya atau di tahun 2005 itu kami dahulukan di sana dulu ya. Kalau kita lihat persentasenya itu persentase di kepulauan lebih besar. Tahun ini yang pasti di salah satu kabupaten di kepulauan itu kita pastikan akan mendapatkan satu unit sekolah baru. Ya, karena memang tidak ada di sana. Ya, kami sudah dapat bocorannya dari Kemdikdasmen. Kita sudah ada satu. Itu juga bukti termasuk nanti rehabilitasi sekolah yang melalui program PHCT Bapak Presiden. Ya, kita usahakan yang porsi yang mendapatkan lebih besar di daerah-daerah kepulauan. Oke, Pak. Ya. Balik lagi ke program nasional, Pak, Ya. terkait Sekolah Garuda. Ya. Apa arti kehadiran Sekolah Garuda bagi masa depan pendidikan Sulawesi Tenggara? Ya, saya kira memang kita masih butuh ahli-ahli ya, pakar-pakar di daerah kita ya, terutama untuk membangun hilirisasi daerah kita, dan itu memang membutuhkan ilmu tersendiri ya. Ada pakar. Kita berharap nanti kalau Sekolah Garuda sudah jalan tahun keempat nanti anak-anak kita sudah melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi terbaik. Kita berharap mereka akan pulang ke sini untuk membangun daerah kita ya, karena memang kita masih membutuhkan SDM yang handal ya untuk membangun daerah kita ya, terutama pertambangan, pertanian, perikanan ya, termasuk juga dengan dari aspek hilirisasi dari hal-hal tersebut kita perlu bangun, dan tentu kita butuh pakar untuk mempersiapkannya dari sekarang. Kita butuhkan. Kita berharap di prode pertama ini kami membantu gubernur untuk meletakkan dasar-dasarnya untuk bagaimana pengembangan SDM. Di tingkat provinsi juga sudah tersedia beasiswa ya. Ini juga nanti tahun ini mudah-mudahan dimohon doa dukungan seluruh masyarakat, kita juga akan membangun sekolah unggul Pemprov yang tentu juga paling tidak menyamai atau menyerupai SMA Unggul Garuda. Kita berharap juga talenta-talenta kita selain dididik di SMA Garuda juga akan nanti dididik di SMA Unggul Provinsi Sulawesi Tenggara. Berarti banyak fokus pengembangan SDM Ya, siswa untuk masa depan Sulawesi Tenggara. ya kan itulah jadi tugas kita sebenarnya, membantu Bapak Gubernur di bidang pendidikan ya, untuk peningkatan SDM ya, utamanya di di SMA, SMP dan SMK. Teman-teman yang saya mendengar ini sudah banyak disampaikan ke Pak Kades terkait dengan Sekolah Garuda. Dan mungkin ini pertanyaan yang terpenting untuk Sekolah Garuda. Apakah anak-anak dari daerah terpencil memiliki peluang yang sama untuk masuk ke Sekolah Garuda? Ya, kalau kita lihat dari kriteria input dari SMA Garuda, ya sebenarnya tidak diskriminasi. Bahkan sebenarnya ada afirmasi untuk anak-anak kita yang memang memiliki keterbatasan dari sisi ekonomi, tetapi tentu yang berprestasi. Termasuk juga dari daerah-daerah yang terpencil. Ya, saya berharap itu ya, karena ini kan sekolah ini adalah leading sektornya ada di Kementerian Dikti-Saintek. Ya, kita berharap nanti ada afirmasi dari daerah-daerah terluar, terjauh ya, terpencil, tapi tentu juga tidak mengabaikan prestasi akademik dari anak-anak kita yang berasal dari daerah-daerah tersebut ya. Tadi terkait Sekolah Garuda, ya mungkin yang punya anak SMP sudah mau masuk SMA mungkin bisa untuk didorong masuk ke Sekolah Garuda. Kita kembali ke terkait dengan daerah. Sulawesi Tenggara kita dikenal sebagai daerah industri nikel, Pak. Ya. Lulusan SMK kita ini kira-kira siap enggak bersaing untuk dunia industri kita nih? Ya, kita berharap sebenarnya anak kita itu siap ya, karena memang sekarang ini tidak bisa lagi kita mundur, tetap kita harus maju. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tenggara yang memang menaungi sekolah menengah kejuruan
yang kita lakukan bagaimana anak-anak kita memiliki standar kerja melalui sertifikasi. Tahun ini kita sudah membangun kerjasama dengan berbagai lembaga yang terkait dengan sertifikasi, termasuk juga badan sertifikasi BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi terkait kesiapan alumni-alumni SMK, terutama supaya bisa berkiprah di dunia industri. Kami juga setiap tahun melakukan transfer study, kemudian harmonisasi kurikulum dengan industri. Bahkan tahun lalu untuk mempersiapkan alumni-alumni kita melakukan summit SMK. Saya kira ini bagian dari inovasi yang kita lakukan, dan ya mungkin kita satu-satunya provinsi yang melakukan itu. Summit, di dalamnya ada kerjasama dengan berbagai industri. Kemudian yang kedua, tahun ini kita akan lagi bangun LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi yang level 2, yang akan kita mungkin launching di tahun ini. Itu juga bagian dari mempersiapkan alumni-alumni kita untuk bisa berkiprah, bisa berbicara di dunia industri, terutama industri yang ada di Sulawesi Tenggara. Sebenarnya gini Mas Rudi, bukan saja di Sulawesi Tenggara, tapi SMK tahun ini kita punya filosofi itu go global. Jadi dia tidak hanya bisa berkiprah di sini saja, tapi juga nanti berkiprah di luar negeri. Tahun ini yang kita lakukan selain tadi mendirikan LSP level 2 P2, LSP P2, kita juga akan bekerja sama dengan unit pelaksana akademik bahasa di Universitas Luleo untuk mempersiapkan kompetensi bahasa alumni SMK sehingga nanti bisa bekerja di luar negeri. Ya. Berarti Dinas Pendidikan sudah merancang sedemikian rupa untuk menyiapkan siswa kita menghadapi dunia global. Salah lah. Ini kita berharap seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, pesan Bapak untuk guru-guru kita di Sulawesi Tenggara. Guru-guru itu salah satu kata kunci adalah kompetensi sebenarnya. Jadi dia harus selalu mengembangkan kompetensinya, baik itu yang didukung oleh Diknas maupun secara pribadi. Itu yang paling penting. Kemudian tanpa juga mengabaikan kompetensi sosial. Jadi pertama, kembangkan terus kompetensi pedagogik, kompetensi profesional. Di sisi lain jangan melupakan juga kompetensi kepribadian, karena memang kita ini adalah guru sebagai induk dari segala induk dari segala profesi. Itu guru. Sebab situ saya kira kepribadian jangan dilupakan, kemudian jangan juga mengabaikan kompetensi sosial, bagaimana membangun hubungan baik, harmonisasi dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan lingkungan sekolah. Itu yang tidak kalah pentingnya sebenarnya. Semua penting sehingga kita sulit yang mana didahulukan. Jadi kompetensi pedagogik selalu tumbuhkan itu, baik yang memang diadakan oleh negara maupun secara pribadi. Ya karena memang kita ada keterbatasan anggaran sehingga kita melakukan peningkatan kompetensi agak terbatas seperti itu. Saya berharap guru sudah mendapatkan tunjangan profesi. Tunjangan profesi guru itu digunakan sebagian besar untuk peningkatan kompetensi. Tentu saya berharap tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif saja. Kalau sudah gurunya, sekarang siswanya nih. Ya. Apa pesan terbaik untuk siswa saat ini Pak? Ini momen yang paling penting, ini momen Ramadan. Banyak hikmah yang kita bisa ambil, itu tumbuhkan rasa solidaritas di antara siswa, kemudian juga tentu bagian dari menghormati baik guru, orang tua, kemudian yang ketiga jangan berhenti berbagi, jangan lupa jangan berhenti berbagi. Artinya mumpung ini Ramadan, kita petik hikmah yang terbaik, ini bulan terbaik bagi kita semua. Di antara 12 bulan terbaik, ambil hikmah di situ. Gunakan sebagai training untuk bisa menapaki masa depan yang lebih baik, lebih cerah, dan lebih maju seperti visi misi Bapak Gubernur Sultra Maju. Ya. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri Pak, sekali kita ada game sedikit terkait jawab cepat nih. Ya. Kalau saya memberikan pilihan, Bapak langsung bisa jawab saja salah satunya. Yang pertama, menurut Bapak, bangun sekolah baru atau tingkatkan kualitas guru? Kualitas guru. SMK tambang atau ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif. Digitalisasi sekolah siap atau bertahap? Bertahap. Satu kata untuk pendidikan Sultra 5 tahun ke depan. Maju.
Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, perbincangan kita untuk di Pojok Rindu bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk di episode pertama ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan sangat menginspirasi dan mengedukasi buat kita semua. Dan jangan lupa terus menyaksikan episode-episode selanjutnya yang terus kami sajikan untuk memberikan inspirasi dan edukasi buat para penonton semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.